Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di channel YouTube LPDP UI. Kali ini bareng saya Fuadi. Selama beberapa menit ke depan, kita bakalan bahas tips and trick. Gimana sih caranya bisa lolos seleksi LPDP dan juga SIMAK UI. Nah, selama beberapa menit ke depan juga, saya ini bakal ditemenin sama dua narasumber yang istilahnya nggak cuma muda, tapi juga eh, udah punya kontribusi dan pakar di bidangnya masing-masing. Nah, tapi pastinya kita pengen tahu dong, istilahnya mereka ini gimana caranya sih bisa jadi ORD LPDP sekaligus lulus di SIMAK UI juga dan bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya di tengah masyarakat. Nggak usah tunggu lama lagi, kita langsung aja kita gabung sama Mas Muhammad Fatur Rahman dan Mbak Akidatul Iza Zain, gitu ya. Malam, Mas, Mbak. Halo, malam. Halo, ya, Selamat. oke. Makasih banyak nih sebelumnya Mas Fatur ya, saya panggil Iya, Mas iya. Fatur sama Mbak Iza udah bersedia meluangkan waktu buat gabung sama kita-kita nih di channel YouTube LPDPW ini. Jadi Mas Fatur ini kalau untuk keseharian aktif sebagai pegawai negeri sipil ya Mas ya? Ya, lebih tepatnya dosen dosen PNS DPK. Jadi saya dosen Oke, tapi di swasta, di kampus swasta. oke, oke, oke. Nah, sementara Mbak Iza ini sehari-hari aktif sebagai peneliti di organisasi masyarakat sipil ya Mbak ya? Iya, di Sindikasi Pemilu Demokrasi. Sindikasi Pemilu Demokrasi. Oke, senang banget nih. Malam gini bisa tetap produktif bareng-bareng sama narasumber-narasumber yang istilahnya punya track record di bidangnya masing-masing. Nah, tapi terkait dengan LPDP ini, pasti Mas Fatur dan Mbak Iza itu punya pengalaman tersendiri ya, karena eh, kita tahu bahwa LPDP ini sebagai salah satu beasiswa yang digelontorkan oleh pemerintah yang jika tidak salah dari tahun 2013 sampai sekarang itu pernah beberapa kali memiliki kebijakan yang berbeda dalam mekanisme seleksinya. Nah, sekarang eh, gimana nih ibaratnya masing-masing dari pengalaman narasumber ini bisa di-sharing buat teman-teman semua untuk menghadapi seleksi LPDP dan SIMAK UI khususnya dalam waktu yang dekat. Kalau boleh tahu dari Mas Fatur sendiri, Mas Fatur PK berapa nih? Saya PK 171, Mas. PK 171. Ya, jadi Kalau baru, Mbak baru Iza? banget. Saya 151. 151. Oke. Nah, ini lumayan nih kan kalau lihat dari PK-nya ini Mbak Iza sama Mas Fatur nih ada jarak ya. Nah, kita belum tahu juga apa dari jarak itu istilahnya ada beda kebijakan atau gimana. Tapi yang jelas dari beda kebijakan itu mudah-mudahan kita bisa ambil banyak pelajaran ya buat teman-teman semua yang mau daftar di seleksi LPDP dan SIMAK UI. Oke deh, ibaratnya kita semua kegiatan itu kan kita pasti eh, ada persiapannya ya. Nah, kita mulai dari Mbak Iza dulu nih, yang lebih awal ya Mbak ya, 151. Kira-kira persiapan Iya. menuju apa itu seleksi LPDP itu kayak gimana sih kalau dari Mbak Iza sendiri segala persiapannya gitu Mbak, mulai dari dalam diri sendiri persiapan sama persiapan-persiapan lain yang sifatnya administratif itu kayak gimana Mbak? Oke. Aku pengen ngucapin teman-teman apa DPUI udah undang buat makasih. Kalau ditanya apa persiapannya, sebenarnya persiapan dari diri sendiri itu jujur aja aku mau ikut beasiswa LPDP ini baru akhir-akhir lulus S1 gitu ya, waktu mempersiapkan skripsi itu aku di situ timbul keinginan pengen lanjut S2 tapi karena keterbatasan biaya jadi
aku memutuskan buat nyari beasiswa kayak gitu dan beasiswa LPDP. Terus kalau persiapannya apa aja, yang pasti di apa ya, persiapan administrasi dulu kali ya Mas ya, soalnya kan di LPDP kan ada 3 tahapan tuh, tahap administrasi, terus ada tes SBK, terus yang terakhir wawancara. Sebenarnya yang dipersiapin di administrasi paling apa ya, TOEFL itu kan persyaratan mutlak di administrasi. Kalau misalkan aku kan afirmasi bidik misi itu dulu minimal kayaknya dalam negeri 400 seingat aku, ITP yang di situ 400. Kalau misalkan mau di luar negeri 450. Itu paling yang pertama TOEFL nyiapin. Terus yang lain itu apa ya dulu tuh namanya, motivasi diri atau apa itu namanya, aku lupa. Motivation letter. Iya, motivation letter. Nah, itu motivation letter di situ kayak untuk mempersiapkan itu tuh aku dituntut buat kembali ke 3 atau 4 tahun lalu, apa yang udah aku alami gitu kan. Aku ngaca sama diri aku sendiri, apa aja sih yang udah aku alamin selama 4 tahun ini kayak gitu. Aku curahin tuh di motivation letter kayak gitu. Terus aku mencoba juga buat kira-kira 5 atau 10 tahun ke depan tuh apa sih yang pengen aku capai gitu. Nah, itu aku tuangin juga di motivation letter aku kayak gitu. Itu kayak jadi proses aku lebih apa ya, mengenal lebih dalam diri aku sendiri gitu. Kenalan lebih jauh sama diri aku sendiri. Itu sih Mas. Yang lain paling apa namanya, proposal studi, terus apa itu rencana studi dan lain-lain itu sih. Artinya Mbak selama sejak Mbak memutuskan buat nih saya mesti lanjut lagi sekolah, dan dengan segala keterbatasan ini ibaratnya saya mesti coba cari beasiswa gitu ya. Nah, ketika tuh ada LPDP dengan segala persyaratannya, ibaratnya Mbak nih kontemplasi lagi ibaratnya ya. Merenung lagi ya, kontemplasi lagi. Balik lagi merenung zaman dulu kayak gimana, ke depannya mau gimana gitu ya. Nah, ada nggak sih Mbak, apalagi istilahnya untuk secara lebih spesifiknya dalam pemilihan jurusan gitu ya, selama mulai dari Mbak kontemplasi lagi terus sampai saya mau milih jurusan apa gitu, ibaratnya ada keraguan atau gimana gitu Mbak, keraguan atau mungkin benar nggak nih saya mesti pilih yang ini atau gimana gitu. Kalau jurusan kan aku ambilnya sekarang ilmu politik. Aku linear karena memang S1-nya ilmu politik kayak gitu. Dan mungkin banyak teman-teman yang pas S1 ngerasa kayak jurusan yang diambil saat itu tuh kayak salah jurusan, kan ada ya teman-teman yang banyak sih. banyak kan yang bilang, aduh aku ini salah jurusan kayak gitu. Nah, tapi kebetulan pas S1 itu prodi ilmu politik itu ya emang yang benar-benar aku pengen gitu. Jadi pas S2 ini aku nggak terlalu banyak mikir mau ambil apa kayak gitu, karena memang ya itu yang aku suka, itu yang aku apa namanya pengen aku pelajari, kembangkan terus kayak gitu. Jadi ya ambil ini ilmu politik lagi gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang S1-nya mungkin ambil fisika kayak gitu, tapi ketika S2 dia pengen pindah ke jalur soshum kayak gitu kan banyak ya. Banyak itu banget sih. Juga bisa aja sih kayak gitu. Kalau pengalaman dari teman-teman yang di PK atau teman-teman LPDP lain kayak gitu, selama apa namanya program studi yang mereka ambil saat ini sesuai sama bidang pekerjaan mereka ataupun misalkan pengalaman mereka, it's okay gitu, nggak apa-apa. Nah Mbak, berarti tadi kan kalau secara pemikiran Mbak udah kontemplasi lagi, terus secara pemilihan jurusan juga Mbak udah mantap gitu ya, kayaknya nggak begitu mungkin bukan nggak begitu ya, emang nggak ada keraguan lagi ya Mbak ya buat milih jurusan mana yang mau dipilih, yang mau ditekunin ibaratnya gitu ya. Artinya lebih, kalau dari Mbak Iza nih katanya lebih tegas buat milih jurusan ya Mbak ya. Itu Mbak, kalau boleh tahu kita berapa lama sih Mbak dari sejak mutusin lanjut lagi sekolah, gabung LPDP, milih jurusan, itu butuh persiapan waktu berapa lama tuh Mbak? Kalau dari Mbak Iza? Kalau persiapannya berapa lama, aku seingatku nggak nyampe setahun ya Mas ya. Karena kalau jurusan tadi jujur aku nggak terkendala, alhamdulillah.
itu kan kita 3 pilihan apa namanya kayak gitu. Kalau percaya modal nekat atau apa, aku pilihan 3 itu semuanya ambil ilmu politik UI. Oke. Jadi bisa dibilang Mbak Iza nih dalam waktu 1 tahun mulai dari berpikir untuk memutuskan lanjut lagi studi, kemudian analisa kelebihan kekurangan diri, terus menyiapkan berkas administrasi sampai pemilihan jurusannya, itu 1 tahun ya Mbak ya? Nggak ada 1 tahun malah Mas, karena mungkin apa ya, teman-teman yang perlu dipersiapkan itu kalau apa agak susah itu mungkin TOEFL-nya, karena kan nggak semua orang punya TOEFL ya gitu kan. Mungkin ada beberapa yang belum punya, kayak aku saat itu tuh pas mau daftar LPDP belum punya belum punya TOEFL ya gitu. Jadi aku perlu kursus dulu saat itu. Aku ke Pare, kursus ambil buat program TOEFL, habis kursus aku baru tes TOEFL, nunggu hasil segala macem, baru daftar kayak gitu. Jadi yang agak lama sih di proses TOEFL-nya malah TOEFL kalau ya? aku Mas. Oke. Oke, berarti kurang dari 1 tahun menyiapkan semua dengan titik yang paling penting atau krusial adalah TOEFL ya Mbak ya? Iya, kalau di aku khususnya TOEFL. Mudah-mudahan ini jadi catatan juga nih buat teman-teman yang mau daftar ke LPDP supaya lebih aware soal TOEFL ya Mbak ya, supaya Iya, nggak iya, dadak-dadakan gimana gitu ya Mbak ya. benar. Oke, kalau tadi dari Mbak Iza dengan pengalamannya kurang dari setahun buat nyiapin supaya bisa seleksi LPDP. Nah sekarang kita pengen tahu juga nih dari Mas Fatur yang ikut seleksi LPDP buat S3 ya Mas ya? Ya, S3 di bidang Saintek. Benar nggak sih Mas? ya betul. Oke, nah gimana tuh Mas? Tadi kan S2 untuk seleksi LPDP dengan tujuan S2 Sosum dari Mbak Iza tuh kayak gitu tuh. Maksudnya apa? Persiapannya. Nah, sekarang dari Mas Fatur sendiri yang notabene stratanya lebih tinggi, S3, Saintek, gimana tuh Mas? Ya, Misalnya oke. persiapan yang dilakukan sama Mas mulai dari persiapan diri sampai pemilihan jurusannya. Gimana Mas? Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya, Mas Wadi. Oke Mas. Ya, sebenarnya saya boleh cerita dari perjalanan awalnya ya. Boleh Mas. Lanjut Mas. Jadi sebenarnya saya sebelum ke LPDP itu daftar beasiswa yang lain, Mas. Oke. Ada beasiswa BPPDN tuh tahun Oh, 2019. BPDN. Ya. Ya, tahun 2019. Itu kan memang khusus untuk dosen ya. Mm-hmm. Kemudian saya coba daftar. Nah, kemudian saya ikut SIMAK UI yang gelombang kedua tuh, yang di ya bulan ini ya, bulan Juli Agustus lah ya. Juli ya. Nah, itu kan berbarengan tuh. Nah, sudah sampai wawancara, kemudian sudah ada LOE-nya dapat gitu. Nah, pada saat mau registrasi, pengumuman BPPDN belum ada gitu. Oke. Tuh. Banting setir Nah, ya. ya Banting setir. kemudian akhirnya saya coba, kan waktu belum pandemi ya, jadi Iya, registrasi belum. masih ke kampus ya, ke Balairung waktu itu. Jadi saya ke penelitiannya, ngecekin nama saya ada nggak nih di list penerima beasiswa BPPDN. Nah, ternyata nama saya nggak ada. Nah, itu entah memang nggak keterima atau saya karena belum ngisi praregis ya waktu itu. Karena memang belum tahu, belum nggak ada praregis. Saya tahu adanya Iya. praregis itu karena dikasih tahu ini teman-teman dari LPDP UI ini. Oke. Makasih banget nih udah ngasih banyak info Jadi ya. sebelumnya sorry Mas, memang sebelum Mas daftar ke LPDPUI memang udah ada kontak atau relasi dengan teman-teman LPDPUI ya. Sudah. Oke. Jadi setelah tahu saya tidak ada di list BPPDN, akhirnya ya udah saya tunda kuliah aja. Jadi tahun 2019 itu saya urus tunda kuliahnya. Jadi mudah-mudahan nanti ada beasiswa lagi nih di tahun 2020 yang bisa saya ikutin sehingga saya bisa registrasi di tahun 2020-nya, ganjil 2020 gitu. Oke. Dan Oke. ternyata ya kita semua tahu ya, pandemi mulai di Maret ya, sekitar Maret Maret 2020. 2020. Ya. Jadi gara-gara itu LPDP kan nggak buka tuh bulan April, termasuk BPPDN sendiri juga nggak buka. Akhirnya pada saatnya registrasi tuh September 2020, akhirnya saya nggak registrasi gitu kan.
Ya karena belum ada beasiswanya. Nggak ada, misalnya mau kemana juga gitu kan, Jujur aja mau saya daftar kemana juga atau kayaknya belum pada kalau buka juga ya. iya Oke, nah iya terus kalau Mas bisa ngandelin bisa dana dari langsung kampus belum mutusin, bisa karena masih oke, masih junior. Apa? bisa langsung Gimana gimana? mutusin ke LPDP gitu gimana Mas? Oh gini, jadi ya udah kan akhirnya saya pasrah aja dulu ya. Mm-mm. Mudah-mudahan bukalah gitu. Ternyata pada saat November 2020 buka tuh Mm-mm. LPDP. November Nah 2020. akhirnya ya saya coba daftar gitu. Tapi sebelum ke LPDP ada lagi satu lagi tuh dari Kemendikbud ya. Nah saya coba dulu yang itu. Iya ya. Nah saya coba dulu yang itu, nggak keterima karena skemanya nggak sesuai lah dengan kriteria saya gitu. Akhirnya jadi nggak diterima. Nah baru muncul yang LPDP itu September bulan apa ya? November ya, bulan November. Oke. Nah itu kemudian nggak diterima tuh yang apa seleksi yang LPDP itu yang pertama. Kemudian buka lagi ternyata beberapa minggu kemudian saya ikut lagi menggunakan menggunakan LOE yang sama gitu kan. Nah, Oke. dan Jadi yang untuk Mas Fatur ini mendaftarnya sudah memiliki LOE ya? sudah ya jadi memang kalau S3 harus sudah punya LOE ya, Harus sudah punya LOE. harus sudah punya LOE. Oke. Jadi di yang kedua tuh alhamdulillah tuh diterima di seleksi kan sebelum ke ini ya. Kalau yang reguler mah kan ada wawancara ya. Jadi seleksi apa istilahnya? Administrasi ya, seleksi Administrasi, administrasi. administrasi Ya. SBK. Ya, jadi seleksi administrasi untuk yang pertama tadi di bulan November itu nggak lulus gitu ya. Alasannya Hmm. gara-gara saya dianggapnya udah kuliah karena pakainya LOE sama surat defer di tahun 2020 Sebelumnya ya. ya. Oke. Nah, ternyata yang kedua itu ternyata memang dikhususkan untuk yang ongoing. Oke. Makanya saya diterima gitu. Nah, jadi saya itu pada saat yang seleksi LPDP tahun 2020 yang kedua sekitar bulan Desember ya kalau nggak salah ya, kalau sekitar bulan Desember. Nah itu diterima dan gabung sama teman-teman yang sudah mulai kuliah. Jadi ini mungkin ya istilahnya mah LPDP tuh ngegantiin yang kemarin nggak dibuka gitu bulan April gitu kayaknya. Jadi untuk yang ongoing dan akhirnya saya gabung sama mereka dan ini ternyata yang kemarin itu kerjasama LPDP dengan Kemendikbud dan Kemenag. Makanya yang daftarnya itu ada guru, ada dosen gitu ya. Jadi Artinya lebih banyak ya Mas ya pesaingnya. ya, jadi istilahnya apa ya? BPI, Beasiswa Beasiswa Pendidik Pendidikan Indonesia. Indonesia. Nah, jadi khusus Iya. untuk guru dan dosen di situ. Oke, Mas, sorry nih. Kalau dengar ceritanya Mas Fatur, ini kan udah ngelewatin masa pandemi, kemudian pernah di LPDP nggak ngebuka seleksi juga. Nah, berarti itu kan waktunya kurang lebih lama ya Mas ya, Mas Lebih buat lama. apa? Buat nunggu gitu. Itu kira-kira berapa lama tuh Mas waktu yang ada, ibaratnya karena nggak ada seleksi, kemudian Mas coba buat persiapan juga itu kira-kira berapa lama tuh Mas? Mas pakai buat persiapannya itu? Ya setahun lah berarti ya. Jadi Sama setahun juga ya? setahun dia Setahun disiapkan juga. setahun. Oke. Nah ini pengalaman menarik ya tadi sama seperti Mbak Iza ya. TOEFL Bisa itu ya? sangat penting ya harus disiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi ada pengalaman yang seleksi LPDP yang pertama tuh saya pikir gara-gara ininya TOEFL-nya masih TOEFL apa istilahnya ya bukan belum berupa sertifikat gitu. Oke. Ya, jadi saya masukinnya yang berupa nilai aja gitu dari Oh, oke. Jadi nggak ada saya. berkas TOEFL-nya gitu ya? Nggak ada gitu. Saya pikir Iya, iya. gara-gara itu kan nggak lolosnya tuh yang seleksi pertama. Tapi Oke. pas setelah ditanya ke tiket bantuan, ternyata gara-gara dikiranya saya udah kuliah gitu. Oke, jadi Nah, untuk dari yang LPDP yang keduanya, Hah? saya pakai itu, alhamdulillah sudah keluar gitu Pakai berkasnya si ya. berkas Oke. TOEFL-nya. Oke, jadi kalau gitu dari Mas Fatur sama Mbak Iza ini bisa kita tarik poin penting kalau dalam persiapan untuk seleksi LPDP itu baik untuk jenjang S2 ataupun S3 adalah TOEFL tetap ya. Ya, TOEFL penting banget. atau sertifikasi bahasa itu adalah poin krusial yang
misalnya bisa makan waktu lebih lama mulai dari persiapan kursusnya sampai evaluasi yang lainnya ya, karena ya memang itu terkait kemampuan bahasa yang bakal menunjang langsung nanti di kehidupan kuliah yang dijalani ya Mas Mbak ya. Iya. Oke, nah dari Mas Mbak tadi kita kan udah tahu nih maksudnya persiapan-persiapan yang udah dilaksanakan, mulai dari motivasinya juga Mbak Iza misalnya ingin mendalami lagi ilmu politik yang sebagaimana yang kita tahu ya, Mbak Iza sendiri sekarang kan aktif di organisasi masyarakat sipil ya, OMS, yang memang sangat erat kaitannya sama masalah politik. Tuh, Mas Fatur juga dan keseharian sebagai dosen, relate banget ya Mas ya, kuliahnya gitu. Sekarang apa sih, dengan apa yang sekarang dipelajari gitu. Ya. Nah, tapi ada nggak sih Mas, selain masalah-masalah yang unik mungkin dari Mbak sama Mas ini selama persiapan ini yang mungkin masalah yang unik yang bisa di-sharing juga selain TOEFL gitu ke teman-teman semua barangkali supaya nggak terulang juga atau gimana gitu Mas penyelesaiannya gitu. Ayo Mbak Iza dulu deh. Boleh dulu nih. Boleh dari Mbak Iza dulu mungkin. Oke. Untuk hal unik persiapan apa ya? Tadi sebenarnya yang unik aku TOEFL sih, karena salahnya aku ya terlalu mepet mempersiapkan TOEFL gitu. Itu. Okay. Tapi yang lain mungkin pas bikin motivation letter kali ya Mas ya. Karena aku karena aku orangnya cenderung agak kadang-kadang melo kayak gitu. Jadi pas minggu-minggu bikin motivation letter tuh kayak aduh, ternyata aku kan ngerefleksiin diri aku 3-4 tahun belakangan sama apa yang pengen aku lakuin ke depan gitu. Jadi kayak apa ya? Ya tadi proses pengenalan diri lebih dalam kayak gitu. Itu bikin motivation letter nggak cuma sehari 2 hari, ada semingguan apa lebih gitu ya. Jadi aku bikin tuh, terus aku suruh baca temen aku yang deket kayak gitu ya. Aku minta penilaian mereka kayak gitu. Gimana sih kalau misalkan kamu baca motivation letter aku tuh, kamu yakin nggak kayak gitu? Kalau misalkan dia bilang kurang ini bagian ini, gitu, perbaikin lagi kayak gitu sih. Jadi aku nggak mau motivation letter itu cuma berdasarkan perspektif aku, tapi juga gimana sih orang yang baca itu, apakah nanti dia yakin sama aku ataupun yang lain kayak gitu sih Mas. Oke, kalau dari Mas Fatur gimana nih Mas? Ya kalau saya yang mungkin unik nggak dari selama persiapan jadi ikut seleksi ini Mas? Yang ada kaitannya dengan orang lain, nah itu kalau bisa didahulukan. Kayak misalkan surat rekomendasi, terus surat izin kuliah dari pimpinan gitu kan. Nah itu kan kalau urusan sama birokrasi kan suka agak lama ya. Nah jadi itu yang perlu dipersiapkan. Nah ini juga ada hal yang menarik ya. Jadi gara-gara waktu itu udah mepet, jadi saya akhirnya nggak sesuai prosedur tuh. Pas ngebikin surat izin kuliah tuh langsung nge-WA Pak Rektor. Shortcut gitu ya Mas ya? Iya, harusnya kan dari Kaprodi ini tapi langsung WA Pak Rektor. Iya. Jadi urutannya dari atas ke bawah gitu. Aku saat itu juga gitu. Langsung datengin orangnya langsung gitu, ditodong. Iya. Jadi langsung WA bapaknya langsung. Oke, jadi dari pengalaman orang lain dahulukan lah gitu ya. Oke. Dari pengalamannya Mbak Iza dan Mas Fatur ini sebenarnya kita bisa tahu nih ya. Pertama untuk motivation letter itu bukan sekadar mengarang ya, tapi itu adalah hasil perenungan atas apa yang udah kita peroleh dan yang akan kita laksanakan setelah pada saat kita kuliah dan setelah lulus nanti. Itu yang pertama. Kedua, dari Mas Fatur kita juga bisa tahu kalau masalah penyiapan administrasi juga ternyata nggak kalah penting dengan masalah TOEFL juga ya Mas ya, terutama buat yang berkenaan dengan birokrasi gitu kan, karena birokrasi sebenarnya nggak bisa asal dadakan asal dadakan datang minta langsung dapat gitu ya. Ibaratnya apa yang dialami Mas Fatur, mungkin Mas Fatur sendiri ibaratnya laki ya Mas ya, keberuntungan ya Mas ya. Iya, betul. Oke, tapi pesannya udah jelas ya Mas ya, maksudnya
supaya semuanya lebih direncanakan dan memiliki timeline tersendiri, begitu ya Mas ya. Betul sekali. Nah, oke, terkait dengan masalah persiapan LPDP ini, kita juga sebenarnya udah ada beberapa orang yang menyampaikan pertanyaan. Beberapa orang pertanyaannya sebetulnya udah terjawab nih, kayak misalnya dari Mas Agus Sugiharto, kalau S3 katanya perlu LOA dulu atau enggak. Nah, dari Mas Fatur tadi udah jawab kan ya, maksudnya Perlu. kalau untuk S3 itu mesti wajib ya Mas ya? Wajib. Ya. Wajib ada LOA-nya. Nah, kemudian dari Mas Ahmad Rizky, kalau nggak linear dengan S1 gimana tuh? Karena Mas Fatur kalau nggak salah ini nggak linear ya Mas ya? Saya S1 pendidikan kimia ya. Oke. S2 kimia. S3 insya Allah ilmu kimia. Oke, tapi dari dunia pendidikan kan yang S1 itu sifatnya pendidikan ya. Sedangkan yang pasca sarjananya itu lebih non pendidikan ya Mas ya. Ya. Nah, itu ada kendala nggak Mas itu Mas? Pilih yang nggak linear gitu. Enggak sih, dulu waktu S2 mah kan awalnya biaya sendiri. Oke. Yang S2 Nah, dulu ya. uh-huh. Dulu S2 terus tapi di tengah jalan dapat beasiswa unggulan itu di semester 2. Nah, kalau yang sekarang kan dari S2 ke S3 ya kita katakan linear lah ya. Kimia ke ilmu kimia sama aja. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Lia. Pertanyaannya itu adalah terkait personal statement dan kontribusi untuk Indonesia. Sebetulnya ada nggak sih peluang diterima saat tahap seleksi administrasi atau lebih besar kemungkinannya untuk diterima dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi intinya sebenarnya kalau kita bikin personal statement atau motivation letter, sebenarnya mana sih yang lebih berpeluang untuk diterima itu? Apakah pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Nah, menurut pengalaman dari Mas Fatur dan Baiza sendiri gimana? Boleh mungkin disampaikan menurut pandangannya masing-masing. Dari Mas Fatur dulu boleh Mas? Oh, saya dulu. Kalau menurut saya mungkin kalau misalkan tujuan universitasnya luar negeri ya, nah itu sepertinya akan lebih baik bahasa Inggris ya. Kalau saya kan dalam negeri, jadi ya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kita harus menunjukkan bagaimana kontribusi kita terhadap Indonesia nanti setelah kita lulus kuliah gitu. Jadi itu yang perlu ditekankan. Kontribusinya apa nanti buat Indonesia? Kita kan pakai uang negara. Uang rakyat lah ya. Nah, jadi apa nih yang kita bisa berikan nanti kepada bangsa ini gitu setelah kita lulus. Jadi poinnya adalah bukan bahasanya. Kalau untuk dalam negeri, untuk seleksi LPDP dengan tujuan kampus dalam negeri, khususnya UI, bukan soal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi pola pikir dan pandangan kita untuk pembangunan Indonesia, begitu ya Mas ya? Betul, menurut saya itu. Oke, nah kalau dari Mbak Iza gimana nih Mbak? Sama kayak Mas Fatur tadi, benar sih, setuju banget. Kalau misalkan tujuan studinya di luar negeri ya bisa mungkin kayaknya lebih baik pakai bahasa Inggris ya gitu kan, karena nantinya juga komunikasinya yang dipakai juga bahasa Inggris kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam negeri bahasa Indonesia juga sudah cukup kayak gitu ya Mas ya. Iya. Asalkan tadi benar motivation letternya tuh substansinya sih dari motivation letter itu tadi. Oke. Nah, ini juga selain pertanyaan terkait motivation letter, kemudian pemilihan jurusan, LOA, ada juga nih pertanyaan dari Mbak Muslihatul. Mungkin pertanyaan dari Mbak Muslihatul ini mewakilin beberapa orang atau banyak juga ya. Yang intinya sih, beliau ini ada agak bimbang atau ragu ya, karena memiliki tujuan kampus UI, tapi udah dapat LOA juga dari kampus lain. Intinya punya peluang untuk ke beberapa kampus. Nah, ini untuk menyiasatinya gimana nih? Menyiasati keraguannya, sementara peluangnya sebenarnya banyak juga ini gitu kan dari yang dilihat gitu maksudnya. Nah, dari Mbak Iza sendiri ada ini nggak, ada tipsnya nggak gimana nih untuk mengatasi keraguan pilihan, karena bukan nggak ada pilihan tapi justru pilihannya lebih dari satu ibaratnya yang udah di depan mata. Gimana tuh Mbak? Ini Mbak Muslihatul maksudnya dia pengen masuk UI tapi belum ada LOA UI,
tapi malah punya LOA dari univ lain Kampus gitu kan ya. lain, betul itu Mbak. Kalau misalkan Mbaknya pengen banget di UI ya sebisa mungkin ini punya LOA UI, atau pas belum daftar belum punya LOA juga nggak apa-apa sebenarnya. Kayak aku sendiri kan pas daftar itu belum punya LOA sama sekali. Cuma milih program studinya di ilmu politik UI semua gitu kan, ada 3 pilihan afirmasi, aku pilih itu. Nah tapi nanti kan setelah kita dinyatain lolos LPDP itu, nah kita dikasih waktu buat kelas bahasa dulu gitu kan, kalau misalkan belum diterima di univ tujuan gitu. Yang Tapi dituju kalau ya. kita dikasih waktu buat kelas bahasa, terus nanti dikasih waktu lagi buat nyari LOA gitu. Jadi kalau misalkan pengen banget di UI ya nggak apa-apa, belum dapat LOA dulu ya gitu. Nanti kita akan ada waktu sendiri buat nyari LOA itu setelah lolos LPDP kayak gitu sih Mas. Oke. Jadi intinya nggak usah bingung, nggak usah ragu, apalagi sampai cemas, sampai sakit gimana gitu ya Mbak ya. Yang penting tetap fokus sama prioritas, siapin semuanya ya Mbak ya. Dan tetap jadiin tujuan UI sebagai tujuan utama gitu ya Mbak ya. Iya. Oke. Iya Mas. Nah, sebelum lanjut ke bagian atau bedah tips untuk sesi selanjutnya, saya nih mau ngasih sedikit informasi kalau LPDP itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa LPDP adalah beasiswa yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk membentuk profesional dan pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karenanya, LPDP sendiri membuka program beasiswa, tidak hanya beasiswa reguler, tapi juga beasiswa dengan macam yang lainnya. Seperti Mbak Iza dan Mas Fatur dari beasiswa afirmasi ya Mbak? Iya, Mas Mbak ya? afirmasi. Kalau saya BPI. Kalau Mas Fatur BPI, oke. Nah, selain afirmasi dan BPI, sebenarnya ada juga beasiswa yang lain, yaitu beasiswa Targeted Group, kemudian Prasejahtera, beasiswa dari Indonesia Timur, daerah terdepan, beasiswa santri, kewirausahaan. Nah, itu tujuannya supaya teman-teman tahu bahwa Indonesia ini kan perlu melakukan regenerasi pemimpin dan profesional di masa yang akan datang. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan pembiayaan pendidikan jenjang pasca sarjana melalui LPDP dari berbagai jalur begitu. Nah, sekarang kita pengen tahu juga Mas, Mbak, ini kan salah satu yang lainnya ya, bahwa di seleksi LPDP ini ada seleksi tes potensi akademik dan essay on the spot. Nah, kalau di zamannya Mas Fatur ada nggak nih TPA dan essay on the spot? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Jadi saya tuh tahapannya cuma pertama seleksi administrasi, kemudian yang kedua seleksi melalui desk evaluation. Jadi nggak ada wawancara. Nggak ada wawancara, tapi TPA dan essay on the spot ada, Mas? Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Jadi dari administrasi langsung evaluasi dari tim penguji, kemudian langsung pengumuman kayak gitu ya, Mas ya? Iya, gitu, betul. Jadi lebih simpel lah. Lebih simpel ya. Itu butuh berapa lama tuh, Mas? Dari sejak seleksi, masukin berkas sampai nunggu hasil evaluasi dari tim penguji itu? Kalau nggak salah dari seleksi administrasi itu kan awal Desember ya. Nah, akhir Desember itu udah keluar. Ya sebulanan lah. Oke, berarti lebih singkat ini ya? Iya. Oke. Nah, kalau dari Mbak Iza, PK 151 kayaknya sih pasti ngalamin essay on the spot sama TPA ya, Mbak ya? Iya. Masih ngalamin itu. Wah, beratnya kan di situ. Oh, beratnya di sana, Mbak? Iya. Nah, itu gimana sih, Mbak, pengalaman seleksi TPA? Karena kan yang kita tahu ya, seleksi TPA ini kurang lebih kalau kita lihat itu kayak semacam SBK ya, seleksi berbasis kompetensi yang diadainnya di BKN gitu. Nah, pengalaman Mbak sendiri untuk seleksi TPA kayak gimana tuh, Mbak? Oke, jadi aku nggak tahu malah kalau misalkan angkatannya Mas Fatur itu udah mulai nggak pakai TPA dan TPA, ya? wawancara.
Jadi kalau di angkatanku dulu itu masih 3 ya, administrasi. Kalau misalkan lolos nanti baru ke tahap SBK. SBK sendiri itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama TPA, tes potensi akademik, terus ada karakter kepribadian, terus yang ketiga esai, bikin esai on the spot gitu. Nah, untuk misalkan kalau SBK itu lolos, nanti ke tahap selanjutnya baru wawancara. Nah, jadi pengalaman aku pas lolos administrasi itu kurang dari 1 bulan kalau nggak salah ya, kita menuju ke tes SBK gitu. Persiapannya sih, dulu aku ada grup WA pejuang LPDP kayak gitu. Kita rame-rame belajar di situ barengan. Jadi tiap hari tuh kan banyak tuh contoh-contoh tes SBK kayak gitu ya. Kita share-share soal, terus kita ngerjain bareng-bareng kayak gitu Mas di grup. Terus ntar misalkan ada yang nggak bisa saling bantu kayak gitu. Jadi SBK itu terus juga latihan ini sih, penelatihan online, ngerjain tes-tes kepribadian kayak gitu. Terus mungkin yang paling dipanti-panti sama anak-anak tuh on the spot, esai on the spot, esai on the spot di SBK. Nah, jadi kita ngakalinya sih sepengalaman dari yang udah pernah ikut tes itu, katanya kalau esai on the spot itu tema yang bakal dipilih itu adalah tema-tema yang emang isu-isu yang lagi hype saat itu kayak gitu loh. Misalkan ini kita temanya lagi COVID nih, ntar ada satu tema COVID gitu. Misal temanya korupsi bansos segala macem, nah kayak gitu. Nanti di situ kayak kita kan udah metain dulu nih kira-kira sekarang tuh isunya apa sih gitu. Terus kita latihan aja nulis esai singkat kayak gitu soal tema-tema terkait. Jadi nanti pas di hari H kita kedapatin tema apa, oh kita udah pernah nih latihan bikin esai ini kayak gitu, tinggal ngulas aja kayak gitu sih Mas. Oke. Tapi Mbak sebenarnya nih ya, kalau kita lihat dari beberapa pengalaman terkait essay on the spot ini kan ada topik-topik yang sekilas kayak yang menguji pemahaman kita tentang benar atau salah sih sebenarnya dengan apa yang dibahas di topik itu. Cuma kalau menurut Mbak Iza sendiri, sebenarnya yang harus ditanamkan oleh setiap peserta itu dalam hal membuat essay on the spot itu apa sih? Apa terkait keberpihakan kita terkait benar salah dalam satu pembahasan itu, atau lebih kepada pandangan kita secara umum? Sebenarnya gimana tuh Mbak? Bisa dijelasin nggak? Oke, kalau esai itu kan mungkin ada beberapa isu yang kadang sensitif gitu kali ya, atau mungkin kita nggak sepakat sama isu yang didapat kayak gitu. Ada teman-teman. Nah, tetapi menurut aku yang lebih penting daripada itu sih sebenarnya apapun tema yang kita dapat, sebisa mungkin dalam esai yang kita tulis tuh ada data, ada pendapat kita, terus kayak penguatannya aja kayak gitu. Itu sih Mas. Jadi nggak harus memaksakan diri buat, misalkan kita nggak setuju nih pribadi, tapi memaksakan diri kayak setuju aja deh kayak gitu. Enggak sih menurut aku. Yang penting gimana caranya kita bisa kasih positioning kita sama ada datanya kayak gitu-gitu. Meskipun minim data nggak apa-apa ya, karena kan on the spot kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah tetap jadilah diri sendiri ya Mbak, jadilah diri sendiri dengan menyampaikan pandangan dan gagasan yang orisinil, yang utuh dari diri kita ya Mbak ya, nggak karena misalnya nggak setuju atau gimana, takut gimana, justru jadi malah memberikan pandangan yang bias atau abu-abu misalnya gitu ya Mbak ya. Iya, tapi catatannya tadi disertai data gitu ya, jadi kayak sebagai penguatan gitu. Artinya dari penjelasannya Mbak Iza nih, secara implisit bisa ditarik kesimpulan bahwa sebelum daftar LPDP ini, setiap calon peserta itu mesti buka-buka lagi atau lebih banyak lagi melihat apa yang sedang terjadi saat ini ya Mbak ya, baik untuk di dalam maupun di luar negeri, begitu ya Mbak? Iya. Dan karena biasanya kan orang-orang fokusnya sama administrasi atau yang lainnya gitu Mbak. Iya. Padahal substansinya itu yang lebih penting kayak gitu. Dan banyak-banyakin kayak
tukar pikiran sama teman-teman yang sama-sama daftar LPDP gitu, banyak belajar bareng gitu sih, nambah-nambah bekal. Oke. Nah ini menarik ya Mbak ya, kalau lihat dari pengalamannya Mbak Iza, tadi kan Mbak Iza nih, kalau menurut saya beruntung ya, maksudnya dapat WhatsApp grup misalnya, atau dapat kenalan teman-teman yang sama-sama seleksi juga gitu kan, jadi bisa saling tukar pikiran. Nah gimana nih ibaratnya buat orang-orang yang istilahnya single fighter gitu Mbak, yang dia pejuang sendiri gitu, yang misalnya dia nggak punya temen, atau mungkin dia baru pertama kali daftar dan nggak punya partner, misalnya siapa nih itu ibaratnya. Gimana tuh Mbak tips and triknya gitu menghadapi ini? Percayalah, berjuang bersama itu lebih ringan daripada berjuang sendirian gitu ya Mas ya. Kalau aku sih prinsipnya kayak gitu. Jadi kebetulan aku saat itu juga pertama kali daftar LPDP, dan aku nggak ada apa namanya, nggak ada temen aku atau kakak kelas aku yang dulu daftar LPDP gitu. Jadi aku emang bener-bener zong, nggak ada gambaran sama sekali, nggak tahu harus minta apa namanya, minta apa nasihat atau apa ke siapa gitu. Jadi aku kalau nggak salah saat itu tuh kan ngikutin Instagramnya LPDP ya. Jadi di situ di komen-komen tuh kayak, kalau yang mau daftar LPDP gabung dong di grup ini, gitu-gitu aja. Jadi oke, kayak ikut-ikut kayak gitu aja. Jadi kita di satu grup itu banyak banget teman-teman dari seluruh Indonesia kayaknya, tapi nggak banyak banget sih karena kan di WA terbatas ya. Tapi paling nggak di situ kita jadi punya apa ya, kayak kita saling menguatkan gitu loh Mas, meskipun kita sama-sama daftar LPDP nih nggak ngerasa saingan gitu, malah ngerasa kayak kita harus lolos semua ya gitu. Jadi belajar bareng, misalkan yang satu nggak tahu apa saling bantu gitu sih. Itu asik Nah banget. ini menarik banget ya, maksudnya Mbak Iza nih tadi menyampaikan bahwa berjuang bareng-bareng tuh lebih enak ya, lebih enak karena bisa lebih meringankan satu sama lain gitu. Nah ini relate juga nih sama kejadiannya Mas Fatur tadi tuh, yang sebelum daftar LPDP, Mas Fatur juga cari-cari info ke teman-teman LPDP UI ya Mas ya. Iya. Nah jadi kan poinnya sebenarnya dari pengalamannya Mbak Iza dan Mas Fatur ini, ada suatu kemandirian dari calon peserta yang harus ditumbuhkan, dipertahankan, dan terus untuk tetap ada gitu ya, kemandirian untuk tetap mencari tahu dari awal. Sebenarnya LPDP ini seleksinya dari waktu ke waktu seperti apa begitu kan, karena ya kebijakan kan bisa berubah setiap waktu gitu, dan itu terbukti dari Mas Fatur misalnya bisa dapat informasi lebih buat seleksi LPDP di masanya di tahun 2020, bahkan di saat COVID di Mas Fatur ya. Kemudian Mbak Iza juga apa istilahnya dalam tanda kutip bermodal hunting di Instagram ya Mbak ya. Hunting di Instagram, dapat teman-teman, dan bisa berjuang bareng-bareng juga. Hasil yang Mas Fatur sama Mbak Iza ini sama-sama lulus di LPDP juga begitu. Itu hasil dari kemandirian, gitu ya. Kemandirian yang memang mesti ada, dan itu bisa jadi bekal juga buat nanti ngelaksanain kuliah gitu. Nah, kalau untuk seleksi wawancara, tadi kan sebetulnya dari Mas Fatur ini nggak ada seleksi wawancara, cuma dari Mbak Iza pasti masih ada bagian wawancara ya Mbak ya? Masih ada. Ya, nah sebenarnya untuk wawancaranya ini kayak gimana sih Mbak? Untuk wawancara yang khususnya untuk bagi pendaftar yang dengan tujuan kampus dalam negeri gitu. Wawancaranya seperti apa tuh Mbak? Kalau boleh kasih gambaran. Jadi saat itu tuh ada dua kali wawancara. Yang wawancara pertama itu ada 3 penanya. Seingat aku nih, satu dari akademisi, yang satunya lagi dari ahli kalau nggak salah, terus yang ketiga dari psikolog ya Mas ya, jadi psikolog. Di situ ditanyain seputar ini sih, kayak mungkin kalau yang psikolog lebih ke personal kayak gitu ya, Kepribadian kita ya. Iya, lebih ke pribadian kita kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bohong tuh, karena kan ada psikolog ya, gerak-gerik dilihat kayak gitu, nggak bisa bohong kayak gitu. Iya. Terus apa namanya, ada yang ahli, kalau ahli itu dari ahli sama akademisi yang uji soal apa namanya,
akademik kita kayak gitu sih. Itu terus yang kedua itu wawancara seberapa cinta kita sama tanah air gitu, TWK, tes wawasan kebangsaan kayak gitu. Tes wawasan kebangsaan. Iya, di situ ada beberapa pertanyaan terkait pandangan kita tentang isu-isu tertentu kayak gitu sih. Oke. Hampir Balik sama lagi ke kayak masalah isu-isu beberapa ya. Iya, hampir sama kayak di isu yang pas essay on the spot gitu, tapi cuma itu ditanyain secara langsung kayak gitu. Secara verbal ya. Itu sih, Mas. Nah, terus gimana nih Mbak? Mbak sebelumnya apa udah tahu juga misalnya ada gambaran kalau wawancara tuh bakal kayak gitu atau sama sekali nggak tahu wawancara tuh kayak gimana gitu? Alhamdulillahnya ya Mas ya, karena kan tadi aku gabung di grup yang di situ tuh beragam banget, ada yang udah 2 kali daftar LPDP, ada yang ketiga kali, ada yang baru pertama kali coba kayak aku kayak gitu. Dan di situ tuh mereka kayak nggak pelit ilmu gitu, mereka yang udah pernah daftar LPDP gitu, kayak bagi-bagi ilmu dulu tuh kayak gini loh, kayak gini. Jadi sebenarnya udah ada sedikit gambaran kayak gitu tesnya akan kayak apa, karena kan tadi udah kelihatan ya ada 3 penanya kan, yang dari wawancara pertama tadi, terus yang kedua tes TWK sebenarnya udah ada gambaran, cuma pas hari H itu ya kayak gini ya rasanya kayak gitu. Nah cuma kita ini sih sempat latihan wawancara sama teman-teman sendiri gitu, latihan dong wawancarain aku kayak gitu, soalnya balik lagi review teman ya Mbak ya, sama kayak dulu waktu bikin motivation letter ya, minta penilaian teman kayak gimana sih penampilan kita gitu ya Mbak. Iya, bahkan ada itu teman yang karena dia kayak mempersiapannya tuh wah keren banget, diacungin jempol deh. Jadi dia latihan wawancara tuh nggak cuma sama 1-2 orang, sekarang latihan sama si A, besok sama temennya lagi si B, si C, sampai banyak banget gitu dia. Jadi ya intinya benar-benar nyiapin bukan cuma dari substansi yang disiapkan untuk wawancara, tapi dia juga nyiapin sparring partnernya siapa aja gitu ya Mbak. Benar-benar. Oke. Nah itu Mbak, kalau untuk khusus persiapan seleksi wawancara Mbak Iza nih butuh waktu berapa lama sih Mbak? Persiapannya ya dari lolos yang tahap SBK ke wawancara itu kayaknya 2 minggu atau 3 minggu ya Mas ya, aku agak lupa pastinya berapa, tapi kayaknya nggak sampai sebulan. Di situ persiapannya lebih ke deg-degan banget karena wawancara ini kan menentu. Kalau misalkan nggak lolos tahap akhir soalnya. Iya, kalau misalkan nggak lolos wawancara kan nggak bisa daftar di tahun itu gitu kan ya. Jadi kayak udah ini tahap akhir nih, kalau misalkan nggak lolos, aduh perjuangannya udah panjang banget gitu. Jadi ya lebih deg-degan aja sih di situ. Oke. Nah Mbak, kalau dari semua yang udah Mbak jalani ya Mbak ya terkait persiapan wawancara, tipsnya apa sih Mbak supaya menyiapkan wawancara yang baik gitu? Dari yang udah Mbak dapat dari diri sendiri, Mbak lihat dari orang lain yang sama-sama lulus gitu Mbak. Apa aja sih Mbak itu poin-poinnya? Tipsnya apa ya? Aku nggak ada tips khusus, tapi latihan itu penting ya, kayak bikin kita lebih percaya diri, lebih yakin gitu. Terus ngarang aja kira-kira kalau misalkan memposisiin diri aku nih jadi pewawancara apa sih gitu. Jadi aku bikin tuh di sini pertanyaan. Jadi kalau misalkan aku dari si psikolog, aku bakal tanya apa aja, tulis di situ. Kalau misalkan aku dari si akademisi, aku bakal tanya apa aja kayak gitu. Itu sih Mas, itu cukup membantu, dan beberapa yang aku list itu ada yang masuk kayak gitu, meskipun ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar yang aku catat tadi, tapi ada yang sama gitu. Jadi itu membantu sih buat aku. Oke, jadi dari yang udah dijelasin Mbak Iza nih, wawancaranya kayak gimana, sebenarnya ada dibagi 2 ya Mbak ya, seleksi substansi sama wawasan kebangsaan. Kemudian persiapan wawancaranya Mbak Iza sendiri cenderung kurang dari 1 bulan, tapi intens ya Mbak ya. Intens, misalnya nggak ada berhentinya ya Mbak ya, sampai mendekati hari H. Nah,
Kemudian apa yang mesti disiapin, tadi Mbak Iza udah bilang, sebenarnya nggak ada yang khusus selain latihan, dan menanamkan ke pikiran dan perasaan kita sendiri supaya percaya diri dengan kemampuan diri kita ya Mbak ya. Iya Oke, benar. nah tapi Mbak kalau dari pengamatannya Mbak Iza nih, ada nggak sih perbedaan seleksi wawancara untuk S2 dengan S3 berdasarkan pengalaman Mbak sendiri gitu, yang Mbak lihat atau Mbak ngobrol dengan yang lain, gimana tuh Mbak? Kalau S3 itu sendiri mungkin kan pas S3 itu mereka harus nyantumin apa namanya proposal disertasi kalau Penelitian, nggak salah. ya, proposal Iya, penelitian. kayaknya kalau pas diwawancara itu mereka sedikit disinggung soal itu. Tapi karena S2 kan nggak usah nyantumin itu, jadi paling cuma ditanya tesis nanti akan ambil apa gitu aja sih. Jadi S3 lebih ke pendalaman akademiknya kali ya Mas ya. Itu sih. Oke, S3 lebih ke pendalaman akademiknya ya. Sementara untuk S2 mungkin masih ada hal-hal lain yang digali secara di bagian wawancara akademiknya ya, Mbak ya. Iya, benar. Oke, nah biasanya nih kan Mbak, kalau untuk di sesi wawancara ini banyak banget ceritanya ya Mbak ya. Mulai dari yang baru pertama kali, kemudian udah yang berkali-kali, ada yang tegang, ada yang pede banget, ada yang biasa-biasa. Nah, dari yang pengalaman Mbak dapat, baik Mbak alami maupun Mbak lihat, yang paling berkesan atau unik saat tes wawancara itu apa sih Mbak? Tes wawancara dan seputar tes wawancara gitu Mbak. Apa tuh? Kalau di tes wawancara itu seingat aku ya Mas ya, di grupku dulu itu yang diwanti-wanti jangan sampai nangis gitu kan. Karena banyak banget ini yang diwawancara nangis terus nggak lolos gitu. Tapi banyak juga yang menurut Mbak sendiri emang kenapa sih Mbak kalau nangis gitu bisa sampai nggak lulus, itu relasinya apa sih Mbak sebenarnya? Iya makanya relasinya apa aku juga bingung gitu. Padahal kan aku juga lihat-lihat YouTube gitu ya, maksudnya tips-tips yang lolos LPDP. Mereka cerita juga sempat nangis gitu. Mereka lolos dan ternyata pas waktu wawancara sendiri aku udah berusaha buat nggak nangis, tapi ada satu pertanyaan yang dilontarin ke aku dan kayak apa ya nggak tahu emosional aja gitu, terus Menguras emosi ya Mbak ya? Iya agak nangis sedikit gitu. Aku udah takut sih, aduh jangan-jangan nggak lolos lagi. Tapi alhamdulillahnya lolos gitu. Yang penting ini aja sih, jujur pas wawancara, karena apa namanya ada psikolog juga kan yang akan menilai kita kayak gitu. Oke. Nah, dari pertanyaannya dari jawaban-jawabannya Mbak Iza nih sebenarnya banyak banget tadi ya. Apa hal yang sebenarnya Mbak Iza sendiri baru tahu pada saat itu ya Mbak ya, belum begitu banyak yang bisa dicari tahu. Padahal Mbak Iza udah dapat teman di WEG ya Mbak ya. Tapi karena memang tes wawancara itu kadang-kadang sifatnya banyak yang sifatnya itu dadakan ya Mbak ya. Dadakan kita nggak bisa prediksi benar-benar ya apa sih free will-nya dari pewawancara ya Mbak ya. Dan kita nggak tahu karakter dari masing-masing wawancara gitu kan. Bahkan ada temen aku tuh yang dia pesimis banget habis wawancara karena bilang ada salah satu pewawancara yang nggak suka sekali sama aku gitu. Setiap aku jawab selalu dibantah. Tapi alhamdulillahnya dia juga lolos gitu. Jadi kan kita nggak bisa nilai kayak gitu kan. Gitu sih. Artinya dalam sesi wawancara itu selain tadi istilahnya jadilah diri sendiri, sampaikan apa adanya, jangan bohong atau jujur ya Mbak ya. Kita juga mesti mertahanin apa yang menjadi gagasan kita ya Mbak. Tentunya gagasan yang konstruktif untuk Indonesia, gitu ya Mbak ya. Iya benar. Iya, oke. Nah sekarang nih kita pastinya pengen tahu ya kalau dari Mbak Iza itu kan udah ngalamin seleksi yang sebagaimana yang orang tahu tuh, mulai dari administrasi, kemudian TPA dan kepribadian, kemudian seleksi wawancara. Tapi ini Mas Fatur nih, istilahnya ngalamin seleksi yang beda dari yang lain gitu. Nah, itu Mas, kesan-kesannya gimana sih Mas? Mulai dari seleksi administrasi sampai lolos pengujian. Ada yang unik atau yang baru diketahui saat itu gimana? Karena jujur aja nih, waktu saya dengar tadi Mas, saya baru tahu itu ya, maksudnya nggak ada seleksi TPA, nggak ada wawancara, tapi langsung jam ke penilaian. Itu gimana tuh Mas kesan-kesannya?
kesannya ya kaget saya juga. Jadi memang kan saya juga searching ya di YouTube, ada konten-konten yang bahas tentang pengalaman mereka ikut LPDP. Jadi ya, Oke. ya seperti yang tadi alurnya dijelaskan kan, ada nanti itu ada wawancara dan sebagainya. Tapi ternyata pada saat setelah lulus seleksi administrasi, loh kok ini nggak ada wawancara, langsung evaluasi by desk evaluation gitu ya, istilahnya Sekolah ya seperti mungkin. itu. Mm-mm. Nah, itu gimana tuh Mas? Maksudnya ada nggak sih perasaan, ini saya yang nggak dapat, ini saya nggak dapat info yang benar, atau emang benar infonya kayak gini? Ada nggak Ya, perasaan-perasaan kayak gitu? akhirnya saya tanya juga ke, ada kan teman saya yang memang udah jadi awardee gitu ya, Mm-mm. nanya ini kalau kayak gini nih maksudnya gimana? Oh ya udah itu mah udah berarti nggak usah ada wawancara, langsung hasil itu langsung lulus gitu. Kalau lulus ya diterima gitu. Oke. Jadi Mm-mm. jadi bisa dibilang kesan uniknya adalah eh, satu nggak disangka bahwa itu memang bisa dibilang satu kemudahan juga ya Mas ya. Iya. Karena kan Betul. hanya disediakan satu jenis seleksi ya Mas ya, dan Mas cukup menunggu untuk hasil penilaiannya kayak gimana. Tapi kalau yang Mas tahu nih setelah Mas Fatur lulus, dinyatakan lulus oleh LPDP, menurut Mas sendiri apa sih Mas yang bisa dibagikan untuk teman-teman kalau misalnya kita nggak tahu kan ya ke depan kebijakannya seperti apa. Tapi dari Mas Fatur sendiri, apa sih yang menurut Mas bisa bikin kita lolos dari penilaian evaluasi itu, Mas? Oh ya, jadi kalau saya mah prinsipnya pantang menyerah aja. Tentang Ya, menyerah. tapi kan nggak langsung lolos ya. Tadi kan sudah saya ceritakan di awal. Jadi sebelumnya ada saat ya kita nggak lolos. Ya saya gitu pribadi nggak lolos gitu. Gara-gara yang tadi saya jelaskan dianggapnya udah kuliah gitu kan, padahal belum. Nah, jadi Oke. ya pokoknya mah intinya pantang menyerah aja. Kita lihat apa yang mereka mau kita siapkan ya dengan sebaik-baiknya. Ya udah, selebihnya ya kita tawakal aja. Yang kalau Serahkan kita pada yang sudah, maha kuasa ya, Mas ya. iya betul. Kalau kita sudah berusaha maksimal ya tinggal tawakal akhirnya gitu. Jadi prinsipnya dari Mas Fatur ini eh, dari awal, misalnya apa yang disyaratkan ikutin ya, Mas ya. Ikutin Ya, dengan baik, betul. nggak usah banyak kompromi, nggak usah ngeluh, siapin dengan baik, ikuti petunjuk, terus Iya. cross check juga yang rajin ya Mas ya. Kayak tadi Hmm. misalnya kalau emang kita misalnya ngerasa nggak yakin dengan pengumuman atau yang kita dapat gitu ya Mas ya. Dan Hmm. juga serahkan kepada yang Maha Kuasa ya Mas ya untuk segala Betul. usaha yang udah kita lakuin gitu ya Mas ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas, yang dievaluasi itu eh, kalau Mas misalnya dapat sumber itu kan Hmm. kita cuma ngumpulin berkas administrasi kan. Isinya nggak Iya. cuma sih, karena berkas administrasi itu udah kita perjuangin lama ya. Itu Betul. ada nggak sih maksudnya kabar atau misalnya Mas sempat kontak misalnya ke deskolnya LPDP, sebenarnya apa aja sih yang dievaluasi gitu? Oh, untuk itu saya belum belum pernah menanyakan sih. Tapi kalau kalau prediksi saya ya, kalau Hmm? yang desk evaluasi itu mereka kayaknya melihat lebih dalam tentang itu personal statement, kontribusi untuk Indonesia sama proposal Oke. studi, kayaknya lebih lebih ke arah situ kayaknya. Kan kalau seleksi administrasi kan lebih ke kelengkapan ya, ada apa enggak gitu biasanya. Oke, jadi balik lagi ke personal statement atau motivation letter ya. Iya, betul. Sama seperti yang udah disampaikan sama Mbak Iza, sama Mas Fatur sendiri di awal bahwa motivation letter itu bukan sekadar tulisan biasa, tapi adalah rencana kita di masa yang akan datang berdasarkan apa yang udah kita lalui selama ini. Gitu Iya, ya Mas ya. betul. Oke, nah ini sebenarnya masih ada pertanyaan nih. Sebenarnya buat Mas Fatur sama Mbak Iza juga. Ini pertanyaan dari Jifong. Pertanyaannya adalah sebenarnya bisa nggak sih calon peserta yang minim pengalaman organisasi bisa lolos LPDP? Terus kontribusi seperti apa yang Mas atau Mbak berikan atau janjikan saat dulu mendaftar gitu. Nah, mungkin kalau sebenarnya sama aja sih. Mas Fatur kan waktu itu di tingkat administrasi dan Mbak Iza nih baik di tingkat administrasi maupun pada saat wawancara gitu ya menyampaikan
hal yang akan dikontribusikan nanti. Misalnya apa aja tuh Mas? Dari awal bisa nggak sih sebenarnya yang minim berorganisasi lolos LPDP? Oke. Menurut Mas Jadi Fatur gimana? pertanyaannya kemungkinan ya atau peluang. Mhm. Kalau peluang pasti ada ya, Peluang cuma pasti ada. Oke. kecil atau besar gitu ya. Oke. Ya kalau semakin banyak organisasi yang kita ikuti ya peluangnya akan semakin besar ya, karena makin banyak pengalaman yang sudah Mhm. kita lalui gitu. Dan itu juga bisa kita tuliskan di personal statement ya. Kemudian yang saya Apa yang tuliskan akan waktu itu dijanjikan untuk ya yang kontribusinya? dijanjikan ya nggak muluk-muluk ya. Jadi kita ceritakan di situ apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia sesuai dengan profesi. Ya kan kalau saya sebagai dosen tuh tugasnya kan cuma 3, melakukan pengajaran, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah itu aja dijelasin dari. Dharma perguruan tinggi ya. Nah, iya, Tridharma Perguruan Tinggi itu dijelaskan apa yang sudah dilakukan, kemudian nanti apa yang diharapkan didapatkan dari kampus tujuan. Nah, itu diceritakan. Nah, setelah lulus, nanti peningkatan apa nih yang akan kita coba lakukan untuk ketiga Tridharma itu. Jadi, nggak usah muluk-muluk ke yang aneh-aneh gitu ya. Ya sesuai dengan Oke. profesi kita sebagai apa gitu, apa yang sudah kita kerjakan, nanti kita peningkatannya seperti apa. Itu yang saya tuliskan waktu itu. Jadi poin utamanya adalah satu, sesuai atau linear dengan apa yang akan kita jalani atau sedang kita jalani sekarang. Yang kedua Ya, adalah nggak usah muluk-muluk, tapi yang penting eh, nyata gitu ya Mas ya, dapat ya betul. tercapai gitu ya. Maksudnya Ya. kemungkinan untuk tercapainya itu tinggi ya Mas ya. Hmm. Oke, Atau nah bisa tapi tambahkan ada, foto-foto gitu. Saya juga masukin foto-foto tuh. oke, jadi itu ini tambahannya dari Mas Fatul, Hmm. maksudnya menyampaikan bukti-bukti lain ya, misalnya dari apa yang udah dijalani gitu ya Mas ya. Ya, Dokumentasi-dokumentasi penelitian mungkin begitu ya Mas. ya. Oke. Penelitian, Tapi pengabdian juga kepada masyarakat ya. ya, tapi Mas balik lagi nih ke pertanyaan yang tadi buat yang minim organisasi. Sebenarnya dari Mas Fatul sendiri ada nggak sih pandangan atau tips buat yang minim berorganisasi dulunya? Apa nih kalau gitu yang bisa ditekankan gitu, yang bisa ditekanin di motivation letter gitu, selain berorganisasi mungkin ada hal lain yang misalnya bisa itu dicantumkan, Ya. misalnya apa gitu. Mungkin prestasi ya. Kalau punya prestasi bisa dicantumkan tuh. Karena kan prestasi juga bagian dari kontribusi kita ya. Oke. Jadi apa yang kita capai yaitu apalagi kalau sampai ke kancah internasional kita membawa nama Indonesia, Iya. wah itu luar biasa. Itu jadi poin plus ya. Poin plus Jadi tersendiri ya prestasi, Mas ya. iya betul. Jadi kalau misalkan di organisasi kurang ya mungkin di sisi prestasinya mungkin kalau ada kejuaraan yang diikuti kemudian jadi pemenang kan itu bisa dicantumkan. Nah itu seperti itulah. Oke. Ya. Banyak banget nih dari Mas Fatur ya buat pesan-pesan tadi yang misalnya apa, mungkin ya kita nggak tahu juga ya Mas ya, orang dulu nggak berorganisasi kenapa gitu ya, tapi kan kita juga mesti menghargain itikat baiknya untuk melanjutkan studi untuk kehidupan yang lebih baik ya Mas ya. Ya. Nah, sekarang dari Mbak Iza sendiri gimana nih Mbak, buat yang pertanyaan tadi itu yang misalnya apa organisasinya minim gitu kan, tapi pengen lanjut LPDP gimana itu Mbak? Ada tips and triknya gimana Mbak? Ya, sebenarnya kan selain pengalaman organisasi, kita ada banyak pengalaman ya kalau masing-masing orang itu. Misalkan kalau yang udah kerja itu kan pasti ada tuh pengalaman kerjanya apa, terus pencapaian di pekerjaannya, apa namanya, kan kita nggak tahu meskipun misalkan orang minim pengalaman organisasi, tetapi ternyata pengalaman di pekerjaannya cukup bagus gitu kan, itu bisa dicantumin. Atau mungkin tadi yang Mas Fatur bilang prestasi. Nah, tapi untuk soal prestasi ini sebenarnya aku juga pengen nyemangatin teman-teman yang nggak terlalu banyak prestasi kayak aku gitu ya. Jujur aja aku tuh, iya, jujur aja waktu pas S1 tuh aku bukan tipe, apa ya, bukan orang yang banyak prestasi gitu kan, karena ada teman-teman di LPDP itu yang lampiran prestasinya tuh banyak kayak gitu, pengalaman organisasinya banyak, ikut conference apa segala macam kayak gitu. Kalau misalkan punya alhamdulillah baik gitu, tapi kalau misalkan nggak punya nggak usah berkecil hati kayak gitu, karena dari pengalaman aku sendiri, teman-temanku tuh banyak juga yang mereka punya banyak
prestasi, banyak organisasi apa segala macam, pengalamannya banyak, tapi nggak lolos, itu juga ada kayak gitu loh Mas. Jadi nggak usah berkecil hati sama orang lain, yang penting apa yang ada di diri kita itu ditonjolkan kayak gitu. Itu Oke. sih. Nah tadi Mbak, kalau ternyata kan ada fakta lain kalau yang ternyata yang banyak pengalaman organisasinya aja bisa nggak lolos ya. Tapi kalau dari pengamatannya Mbak Iza, itu kenapa sih Mbak bisa kayak gitu? Aku nggak bisa menjustifikasi kenapa, karena itu kan apa namanya, biasanya tuh mereka nggak lolosnya di tahap wawancara gitu. Kalau di administrasi itu mereka udah memenuhi syarat gitu ya, ada pengalaman organisasi, pengalaman pekerjaan, prestasi apa segala macam. Tapi ketika di tahap wawancara nggak tahu, nggak lolos sih itu. Karena apanya aku juga nggak bisa justifikasi kenapa gitu. Yang penting kita ini aja sih, ngembangin apa yang ada di diri kita gitu aja. Oke, nah terkait janji-janji atau misalnya hal apa yang waktu itu menurut Mbak Iza bisa dikontribusikan, Mbak Iza sendiri waktu itu menyampaikannya apa aja sih Mbak ke penguji? Sama kayak dibilang Mas Fatur tadi ya, yang penting kita jangan terlalu muluk-muluk kayak gitu. Karena kalau misalkan terlalu muluk-muluk juga nggak realistis kayak gitu. Si pewawancara bakal apa namanya, kayak nilai juga nih, ini orang nggak realistis banget kayak gitu, ini cuma omong doang, nggak apa namanya, nggak ada niat kayak gitu kan. Jadi bisa mungkin yang ditulis itu yang apa namanya, emang bakal mungkin kita capai gitu. Ada pengalaman teman juga yang nulis pengen jadi menteri, pengen jadi presiden ya gitu, pengen jadi bupati, kalau masih masuk akal gitu ya. Tapi ketika pas wawancara kayak dicecer tuh, emang bisa jadi menteri, emang bisa jadi kayak gini gitu. Jadi ya bisa mungkin yang realistis aja. Terus apa namanya, nggak usah muluk-muluk gitu ya, karena banyak yang berpikir mungkin kalau misalkan kayak ngajar atau misalkan di LSM mungkin, atau misalkan bergabung di parpol, kalau kan politik gitu ya, itu bukan prestasi atau bukan kontribusi yang besar gitu, akan lebih besar kalau misalkan jadi sesuatu yang lebih besar. Nah, padahal kontribusi itu nggak bisa dinilai dari jadi apanya ya, tapi seberapa serius dan seberapa apa namanya, niat kita untuk berkontribusi gitu sih. Oke, jadi dari Mas Fatur sama Mbak Iza nih terkait janji atau kontribusi yang bisa diberikan, sebenarnya kita bisa menarik benang merah bahwa berikan atau karena kita pikirkan dan berikan hal-hal yang bisa dikontribusikan secara realistis. Secara realistis bukan berarti asal-asalan ya Mbak ya, Mas, tapi yang sudah kita perhitungkan dan mampu kita laksanakan dalam waktu yang terukur begitu. Istilahnya nggak abal-abal, ya. Nggak abal-abal, nggak asal-asalan, tapi semuanya itu sudah diperhitungkan secara matang dan bisa kita pertanggungjawabkan juga setelah nanti kita lulus kuliah begitu. Atau mungkin pada saat kita sedang melaksanakan kuliah juga ya. Itu. Nah, terkait untuk tadi yang misalnya pengalaman minim organisasi itu kan gimana? Nah, di sini kita juga bisa mengambil kesimpulan dari Mbak Iza dan Mas Fatur bahwa LPDP itu sangat terbuka untuk semua orang, baik yang pengalaman organisasinya banyak maupun pengalaman organisasinya sedikit. Yang paling penting adalah kita perlu menunjukkan semua sisi dari diri kita, semua sisi atau nilai plus dari diri kita yang konstruktif atau membangun untuk bangsa Indonesia, yang bisa dikatakan itu membantu atau memberikan atau menjadi jaminan bagi kita pada pihak penguji atau LPDP itu sendiri. Begitu ya Mas Fatur, Mbak Iza? Oke. Nah ini ada sih pertanyaan yang khusus nih buat Mbak Iza mungkin ya. Ada yang nanya kayak gini, sampai gemeteran nggak sih saat bicara ketika wawancara? Gitu. Gimana tuh Mbak? Kalau gemeteran sih enggak ya. Kalau misalkan gemeteran kan nanti pasti mengganggu proses wawancara. Tapi deg-degan pasti. Karena kan itu yang menentukan
apakah kita akan dapat beasiswa apa enggak gitu loh. Itu tahap terakhir. Apalagi yang di wawancara pertama itu kan kita dihadapkan pada 3 penanya gitu kan. Jadi rasa deg-degan tuh ada, tapi kayak mencoba santai gitu loh. Yang penting kita pembawaannya juga harus tenang, santai, profesional ya gitu. Dan jangan lupa kayak, karena kita kan bicara sama orang ya, jadi sebisa mungkin tuh kontak mata itu harus ada gitu, harus ada kontak mata, iya, sama sikapnya dijaga kayak gitu sih. Oke, jadi intinya namanya tegang atau ya deg-degan itu wajar ya, tapi sebisa mungkin dikendalikan dengan baik ya. Dengan baik, tetap senyum, jaga etika, fokus dengan wawancara yang dihadapi, ya Mbak ya. Oke, jadi kita nih udah kupas semua seleksi terkait seleksi LPDP dengan 2 jenis seleksi yang berbeda ya dari Mas Fatur dan Mbak Iza gitu. Dan masing-masing memiliki keunikannya tersendiri dalam seleksi LPDP itu. Nah, tapi yang nggak kalah penting nih, Mas Fatur, Mbak Iza, setelah seleksi LPDP itu, bagi sebagian ORD yang lain, masih ada seleksi lain, SIMAK UI gitu kan. Yang kalau, nah Mbak Iza nih, pasti tanya apa? Menurut beberapa orang, SIMAK UI ini nggak kalah sulit gitu kan. Ada yang bilang bahkan udah beberapa kali SIMAK UI-nya gitu kan, baru yang kedua atau ketiga diterima gitu kan. Nah, sebenarnya kita pengen tahu juga nih dari Mbak Iza, kemudian Mas Fatur. Mungkin dari Mas Fatur dulu ya, untuk persiapan SIMAK UI-nya kayak gimana sih Mas? Gitu. Apalagi Mas Fatur kan S3 ya, gitu. Mungkin ada di, kalau orang mikir atau pakai logikanya sendiri, wah SIMAK UI-nya susah gitu kan. Apalagi ini S3, bener nggak sih kayak gitu? Gitu kan. Persiapannya gimana nih dari Mas Fatur sendiri? Ya, oke, baik. Jadi saya itu SIMAK UI itu ikut 2 kali, Mas. Oke, nah ini. Tapi dua-duanya juga diterima. Dua-duanya diterima, ya hebat. Iya. Jadi yang pertama itu ya tahun 2019. Ya kalau S3 kan kita nggak LPDP dulu ya, SIMAK UI dulu baru LPDP. Ya karena untuk daftar LPDP harus ada LOA gitu. Dapat LOA, ya. Ya, jadi saya ikut di tahun 2019 dan tahun 2020. Dan ini menggunakan metode yang berbeda nih. Tahun 2019 kita datang ke sana kampus, maksudnya di ruangannya di Rumpun Ilmu Kesehatan ya, RIK, dan pada saat itu ya kalau pribadi saya lebih senang datang langsung karena lebih fokus. Iya. Ya kalau online tuh banyak godaannya Mas. Jadi saat itu aja kemarin ini kan ada jendela nih di depan saya nih. Nah itu jendela kebuka tiba-tiba tuh pas ngerjain. Kan jadi berisik, jadi ngeganggu tuh. Nah jadi kalau kesan saya yang pertama akan lebih baik jika dilaksanakan secara offline ya, akan lebih fokus ya. Kemudian setelah nanti ikut SIMAK UI, nanti kan ada pemanggilan untuk wawancara ya. Nah itu juga, nah ini hal yang penting juga ya, ini terkait dengan apa yang sudah kita persiapkan dengan proposal studinya. Kalau S3 kan ada itu ya, jadi kita harus ada gambaran nanti penelitiannya tentang apa gitu. Proposal studi kuncinya ya Mas ya? Ya, dan itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari tentunya, karena nanti pihak ketua program studi itu dadakan nelpon ya. Saya juga waktu itu yang tahun 2019 itu saya dipanggil pada saat ada kegiatan seminar di PB. Tiba-tiba ada telepon, ini nomornya nggak dikenal nih, siapa nih? Kan kalau saya mah nomor nggak dikenal kan nggak diangkat ya, takutnya penipuan. Itu sampai 3 kali, ya udah akhirnya saya angkat. Wah ternyata dari UI nih, ke ketua program studinya nih. Prodi ya. Langsung hari apa? Tolong siapkan nanti ketemu di kampus, kita wawancara. Siapkan proposal, ininya dikirimkan melalui email. Waduh, langsung. Jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk proposal studinya. Ya kalau
kalau ngedadak ya nanti hasilnya juga kan kurang maksimal ya. Blepot. Ibaratnya kalau dadakan proposal studinya belepotan juga ya Mas ya. Berarti kayak Iya. gitu kan ya. Nah terus Mas, mungkin ini yang menjadi berbeda ya, maksudnya buat teman-teman yang mau daftar S3 di melalui SIMAK UI gitu ya. Kalau tadi harus ada proposal studinya. Proposal studinya pun sama kayak tadi, ibaratnya kita bikin motivation letter untuk LPDP, itu harus disesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari begitu kan. Dan itu nggak bisa ibaratnya pakai SKS, sistem kebut semalam, tapi benar-benar harus disiapin secara matang supaya Kaprodi atau dari pihak UI itu trust sama kita ya, bahwa kita ini memang benar mau bikin satu penelitian dan itu visible atau misalnya sangat mungkin ya untuk dilakukan. Tapi terkait dengan SIMAK UI-nya sendiri, tes tulisnya sendiri gimana Mas? Jadi Kalau tes yang Mas, tulisnya itu kan ada 2 ya. Yang pertama itu TPA, yang kedua tes bahasa Inggris. Nah, kalau yang pertama itu yang tahun 2019, nah saya dikasih tahu sama Kaprodinya itu tertinggi itu hasilnya TPA-nya. Wah, kaget juga kan. Wah, yang benar Pak nih. Iya, ini saya dapat hasilnya seperti ini. Nah, tapi yang kedua di tahun 2020 saya kan ikut tes lagi ya. Karena kan ya kaitannya dengan administrasi, saya mau aktif kuliah kan udah nggak bisa gitu ya. Karena masa defer udah habis, jadi saya ikut tes SIMAK lagi. Nah, itu secara online, nah itu hasilnya nggak sebagus yang secara offline gitu. Jadi karena banyak gangguan tadi, Mas. Kayak gampang ke distract mungkin ya Iya, kalau tes betul. online ya. Terus mata lagi lebih cepat lelah kan gitu kalau ngeliat Iya, layar. berhadapan terus sama layar ya. Jadi itu sih yang bisa saya share terkait ujian SIMAK-nya ya. Ada TPA sama bahasa Inggris. TPA sama bahasa Inggris ya. Nah, kalau dari Mbak Iza nih, itu gimana Mbak? Mbak Iza sendiri menyiapkan diri untuk mengikuti SIMAK UI itu Mbak? Ada tips yang misalnya apa? Ada persiapan-persiapan yang beda mungkin, atau gimana Mbak yang khusus misalnya buat bisa di-share sama teman-teman yang lain gitu Mbak? Kalau SIMAK UI sendiri, aku cuma satu ya Mas ya. Itu semacam TPA sama English. Englishnya kayak TOEFL tapi tanpa listening. Saya ingat aku itu. TOEFL tanpa listening ya? Tapi memang perlu diakui menurut SIMAK itu soal-soalnya lebih susah daripada SBK ketika LPDP. LPDP benar. Lebih susah SIMAK sih menurut aku, karena di SIMAK itu sendiri kan kita pakai sistemnya pengurangan poin, poinnya dikurangin kayak gitu. Nah jadi tipsnya menurut aku sih kerjain yang memang benar-benar kita yakin kalau jawaban itu benar. Kalaupun misalkan kita nggak tahu sama sekali, mending nggak usah diisi kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih di tengah-tengah ragu antara itu benar atau enggak, lebih condong yang mana? Kalau misalkan condong yang benar ya udah isi aja gitu. Tapi kalau misalkan kita tadi ragunya lebih condong ke nggak tahu, lebih baik nggak usah diisi karena itu nanti bisa mengurangi nilai kita gitu kan. Mengurangi nilai ya. Itu sih Mas, mungkin tipsnya dari aku itu aja sih mungkin. Oke, terkait dengan subjek sama yang ini sih latihan ya, bisa juga sama latihan soal ya. Kalau aku dulu itu latihannya dari cari-cari di Google itu beberapa contoh soal SIMAK, meskipun nggak sama tapi modelnya alhamdulillah sama. Sama ini latihannya juga pakai sistem pengurangan poin kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita SIMAK pakai sistem pengurangan poin, kira-kira kita bakal dapat berapa poin sih gitu. Apakah memungkinkan lolos gitu aja sih. Oke, Mbak Iza, ngomong-ngomong, Mbak Iza buat persiapan seleksi SIMAK UI yang S2 ini pakai sistem review dari teman juga nggak gimana? Atau Mbak Iza sendirian aja, misalnya Mbak Iza yang nyari soal, Mbak Iza yang ngerjain, Mbak Iza yang ngenilai, gimana tuh Mbak? Kalau SIMAK sih kebetulan aku sendiri ya Mas ya, karena dulu aku belum dapat grup yang buat sama-sama daftar SIMAK kayak gitu sih. Dapat grup LPDPU itu ketika pas sudah lolos aja, jadi pas persiapannya juga sendiri.
Oke. Paling kita di latihan ngerjain soal sama latihan online sih, karena kalau online kan udah kelihatan ya. Jadi kalau misalkan kita nanti submit, nanti kelihatan tuh poinnya berapa. Latihan Oke. sendiri. Nah, kalau dari Mas Fatur sendiri, Mas Fatur ada persiapan khusus nggak nih? Apalagi kan Mas Fatur Ya. nih ada proposal studinya gitu kan, kemudian lanjut ke apa sih tes tulis ya. Hmm. Misalnya itu pertama butuh waktu berapa lama tuh dari mulai nyiapin proposal studi sampai Mas Fatur menyiapkan buat tes tulisnya juga atau ibarat tes substansinya juga yang tadi TPA sama Ya. bahasa Inggrisnya itu. Kalau dibilang waktu berapa lama sih cukup lama juga ya. Tapi karena diselingi sama kerjaan juga sih ya. Jadi bikinnya kelihatannya lama. Tapi kalau benar-benar fokus sih sebulan juga jadilah, sebulan Sebulan seminggu. ya. Wah, Jadi kalau yang saya lakukan tuh kalau untuk belajar TPA, nginstal ini Mas di apa Google Play Store kan suka ada tuh tes oke. TPA kayak gitu ya. Nah, saya coba install gitu, belajar dari situ. Sama untuk tes TOEFL-nya juga gitu kan, tes bahasa Inggris, ada juga aplikasi yang terkait dengan tes bahasa Inggris seperti itu. Oke. Jadi tinggal dimantepin aja, jadi kayak main game gitu, Mas. Oke, sip. Jadi karena mindsetnya dari Mas Fatwa itu kan santai aja sih, santai tapi serius itu ya Mas ya. Ya, gitulah. Bawahnya kayak main game. Hmm. Hasil yang ibaratnya sambil diseling kerjaan gitu kan, itu Hmm. nggak kerasa sebagai beban, apalagi sebagai hal yang misalnya nakutin gitu ya Mas ya. Ya. Hmm. Oke, oke. Dari Mbak Iza mungkin ada lagi Mbak? Mudah sih Mas, sama kayak Mas Fatur sih kayak gitu Mm-mm. tadi. Latihan-latihan dari online. Oke. Jadi dari Mas Fatur sama Mbak Iza nih kita bisa apa ya banyak ngambil pelajaran buat si Makui ini. Pertama adalah terus latihan ya, terus latihan dari sumber-sumber soal, terutama soal-soal yang udah update. Misalnya kalau kita seleksi tahun 2021 atau 2022 ya, otomatis kita usahakan cari soal yang mendekati tahun ujian yang akan kita hadapi, misalnya tahun 2021, 2020 ya. Tapi kalaupun nggak ada, tetap kita cari soal-soal untuk melatih diri kita. Yang kedua, jujur sama latihan diri kita sendiri ya, Mbak ya, ya Mas. Kayak tadi Mbak Iza misalnya, simulasinya kan latihan sendiri, salah langsung pengurangan nilai kayak gitu. Supaya apa ya? Supaya nanti kita juga lebih hati-hati pada saat tes gitu. Kemudian khusus untuk dari Mas Fatur nih yang buat S3, proposal studi siapkan jauh-jauh hari. Jangan sampai sistem kebut semalam gitu ya. Karena ya kalau misalnya sampai sistem kebut semalam, ya otomatis kemungkinan besarnya adalah ya proposal studinya juga belepotan gitu kan. Eh, belum tentu bisa meyakinkan pihak UI sendiri terhadap pengajuan dari S3 kita misalnya gitu. Nah, ini kalau dari yang saya lihat sih selama ini mungkin Mas Fatur sama Mbak Iza juga pernah ya ngalamin lihat beberapa teman-teman misalnya yang mereka tuh kayak bingung gitu. Kayak bingung karena jadwal seleksi LPDP sama SIMAK UI bentrok atau misalnya SIMAK UI-nya duluan tapi seleksi LPDP-nya belakangan gitu. Nah, itu buat mereka yang ngalamin kayak gitu gimana tuh ibaratnya? Ada saran nggak sih terkait jadwal yang istilahnya agak-agak bentrok atau barengan gitu? Mungkin dari Mbak Iza. Jadi aku dulu itu tes SIMAK-nya ketika di tengah tahapan LPDP. Jadi aku pas daftar LPDP itu belum punya LOA, Hmm. tapi pas sebelum wawancara setelah SBK pokoknya itu tuh aku tes SIMAK. Bulan Juli kalau nggak salah ya, antara Juli Agustus. Aku tes SIMAK di situ dan alhamdulillah lolos. Jadi ketika wawancara aku tuh udah punya LOA, tapi karena pas daftarnya nyantuminya belum punya LOA, jadi akhirnya aku defer apa namanya UI defer buat 1 tahun karena di program studi aku itu adanya cuma di semester gasal, jadi dia nggak buka di semester genap,
Jadi aku daftar setahun, terus setelah setelah LPDP-nya lolos, baru 1 tahun berikutnya aku intake kuliah kayak gitu. Jadi kalau misalkan bermasalah sama jadwal tadi, kalau misalkan di univnya bisa untuk mengajukan mundur atau defer, itu ya lebih baik defer sih daripada nggak daripada nggak daftar atau gimana gitu. Kalau misalkan ada kesempatan daftar aja nanti karena bisa defer gitu sih. Jadi kuncinya adalah defer dulu aja ya Mbak ya. Tapi Defer kalau dulu aja, misalkan pengen nyari aman dulu nih, kan kayak aku kan dulu tuh nggak tahu, aku udah keterima SIMAK tapi belum tahu nih bakal keterima LPDP apa enggak kayak gitu. Nah itu kan kuncinya aku defer, jawabannya defer. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyari aman, lebih baik aku daftarnya setelah nunggu pengumuman LPDP ya. apa enggak gitu juga boleh, karena kan tadi kita disediain waktu buat nyari LOE kayak gitu. Oke, jadi kalau dari Mbak Iza ini terserah teman-teman, karena kan ada 2 cara ya. Bisa kita cari aman dulu aja LPDP dulu yang kita selesaiin, baru nanti ikut SIMAK selanjutnya, atau defer dulu aja tuh, kita SIMAK duluan, nanti misalnya keterima, defer baru ikut seleksi LPDP gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, dari Mas Fatur sendiri gimana Mas? Ya, tadi kan kalau S2 bisa S3 bisa nih mana gimana? dulu yang duluan ya. Kalau S3 mah harus ada LOE dulu. Jadi pasti ya balik mau nggak lagi. mau harus simak dulu, harus ikut ya, simak UI harus lulus dulu. Nah, kalaupun nanti LPDP-nya belum dapat atau belum dapat beasiswa gitu ya, nah kita tinggal defer aja. Oke, jadi cari beasiswa yang lain gitu. Oke, jadi kalau dari Mas Fatur nih yang S3, jawabannya lebih tegas ya, maksudnya lebih mengerucut. Kita nggak bisa lagi, maksudnya cari aman dulu LPDP atau gimana, karena salah satu syarat dari pendaftaran LPDP untuk jenjang kuliah S3 adalah harus ada LOE dulu ya Mas ya. Jadi bisa dibilang simak dulu, baru ikut seleksi LPDP yang selanjutnya. Ya, Oke, jadi teman-teman semua, kita nih nggak kerasa nih ya ngobrol-ngobrol. Ini saya yakin sih kalau misalnya kita nggak dibatasin waktu, ini kita bisa ngobrol lama nih, panjang lebar. Apalagi istilahnya Mas Fatur sama Mbak Iza punya pengalaman-pengalaman tersendiri ya, maksudnya dengan bidangnya masing-masing kalau dikaitkan dengan LPDP. Tapi mau nggak mau memang kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Dan dari kesempatan kali ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa seleksi LPDP adalah seleksi yang terbuka untuk semua pihak. Jadi istilahnya nggak ada kesan misalnya saya yang kurang pengalaman berorganisasi bisa nggak ya ikut LPDP. Bisa, tunjukkan semua kelebihan diri kita pada saat seleksi, mulai dari seleksi administrasi hingga seleksi wawancara. Tuh, jangan terfokus hanya pada satu sisi saja. Kemudian hal lain yang perlu ditanamkan dalam diri kita adalah coba renungkan, kontemplasi sebenarnya apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan dari sekolah itu sendiri begitu. Dan kenapa kita harus memilih LPDP? Apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara Indonesia? Itu akan menentukan kepada seleksi selanjutnya, termasuk dalam hal membuat motivation letter dan rencana studi kita. Karena motivation letter adalah gambaran kita mulai dari renungan kita selama ini sampai apa yang akan kita kerjakan nanti, mulai dari pada saat kuliah sampai kita lulus kuliah itu nanti sendiri untuk Indonesia. Nah, dalam hal seleksi administrasi, kemudian seleksi yang lainnya seperti SBK misalnya, kemudian wawancara, pesan dari teman-teman kita, narasumber-narasumber malam ini adalah jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri dalam menyampaikan pandangan kita, kemudian sampaikan pandangan dengan jelas. Dengan jelas, nggak mudah ke distract atau keganggu. Jangan misalnya mengikuti arus, tapi sampaikan pandangan kita seutuhnya terkait apa yang kita hadapi dengan jujur. Begitu. Misalnya kalau tadi kayak
kita dapat topik yang mungkin topiknya krusial, sensitif, dan kita punya pandangan yang misalnya berbeda, sampaikanlah pandangan itu apa adanya, tanpa mendestruksi dari keberadaan atau integrasi bangsa kita sendiri, begitu ya. Karena tujuannya adalah pandangan kita adalah untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Begitu. Nah, dalam seleksi wawancara juga masih sama. Jadilah diri sendiri, tetap berintegritas. Tegang itu biasa ya Mbak Iza ya, tapi hadapi dengan biasa-biasa aja, dengan penuh pengendalian, fokus dengan wawancara yang kita hadapi saat itu juga. Gitu ya. Kalau perlu ibaratnya untuk semua hal ini kita bisa buat timeline jadwal dari apa yang akan kita hadapi, mulai dari persiapan berkas sampai kepada seleksi wawancara. Begitu. Nah, jadi itu semua yang sudah dirangkum dari semua pembicaraan dengan narasumber kita tadi. Mudah-mudahan pembicaraan atau ya diskusi santai kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat yang mau masuk ke UI ya, gitu. Karena kita di sini sangat melihat bahwa seleksi LPDP dan seleksi SIMAP ini dua-duanya memiliki bobot tersendiri, begitu. Oleh karenanya kita memberikan gambaran seperti ini untuk memudahkan teman-teman semua. Oke, itu saja dari kita saat ini. Saya Fuadi, mohon pamit undur diri beserta narasumber lain. Makasih banyak Mas Fatur, Mbak Iza buat kesempatan. Sama-sama, buat kesempatannya yang malam ini ya. Terima kasih Mas Fatur.